Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan baca firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, renungan pada hari ini mengenai tentang garam dunia dan terang dunia. Kita sebagai orang yang sudah dipilih oleh Allah, bahkan tahu tentang firman Tuhan dan kebenarannya, kita tidak boleh tawar hati kita. Tapi kita semakin hari, semakin kita mengenal pribadi Allah, semakin kita ini bisa menggarami orang-orang di sekitar kita. Maksudnya adalah ketika ada orang itu datang dan bertemu dengan siapapun, hendaknya terangmu itu bercahaya. Terang bercahaya itu menunjukkan bahwa hidupmu adalah kudus dan betul-betul bisa menjadi penolong di dalam keluh kesah orang-orang di sekitar kita. Baik itu orang tua, baik itu mertua, mantu, cucu, bahkan juga tetangga, orang jualan sayur, jualan buah, banyak sekali yang kita temui dalam hari-hari. Dan setiap hari belum tentu sama. Pertemuan-pertemuan itulah yang kita memohon kepada Tuhan agar kita menjadi garam dunia dan terang dunia. Kenapa? Kita ambil satu ayat yang indah di sini. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang. Itu menandakan tentang artinya kalau kita sudah tahu kebenaran Allah, tahu tentang firman-Nya, maka itu kita harus menjadi terang. Dan terang itu tidak perlu kita sembunyikan dalam arti masa bodoh. Kamu susah, ya itu susahmu. Itu tidak boleh, kita beri penghiburan. Mungkin ada yang sakit, dia mengeluh, karena itu kan kesalahannya dia. Tidak bisa seperti itu juga. Kita kasih dia kekuatan dengan kata-katanya. Dengan kata-kata, bukan kata-kata membual, tapi memakai Allah. Jangan takut. Allah pasti menolong kamu. Kita doakan. Gitu. Kalau kita tidak bisa mendoakan, ya kita bawa di dalam doa saat kamu doa pribadi. Tapi pada saat bertemu dengan orang yang sakit itu, kita beri kekuatan. Jangan pikiri sakitmu, ya. Percayalah Tuhan itu menciptakan kamu dengan kesembuhan. Gitu. Jadi ada sesuatu dorongan supaya orang sakit itu akan menjadi kuat karena perkataan kita. Karena apa? Karena perkataan kita diterangi oleh firman-Nya. Kemudian di sini dikatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Rumah itu menandakan tentang dunia ini, saudara, sebetulnya. Kalau kita luasnya ya, kalau dalam secara kekeluargaan ya keluarga kita aja. Tapi kalau secara menyeluruh itu adalah seluruh dunia. Dimanapun kita berada, sebetulnya kita bisa menjadi terang Allah. Asal kita memberi kekuatan lewat rohnya. Kita minta, Tuhan, saya mau bicara dengan si A. Tuhan, saya mau memberi kekuatan pada si B. Tuhan, gerakkan saya seperti ini. Dengan kata-kata doa itu tadi, maka Tuhan akan mendengarkan doa kita dan perkataan kita itu akan membangun pada siapapun yang kita temui. Baik pada pagi, siang, malam, sampai kita bertemu dengan Tuhan. Saat kita teduh, dan saat berdoa, saat kita tidur. Semuanya itu Tuhan berikan supaya kita menjadi hidup. Itulah yang Tuhan ingin supaya kita menjadi garam dunia dan terang dunia. Itulah renungannya. Tuhan memberkati saudara semua. Shalom.